Kina, kamu menolaknya, apakah karena kamu merasa aku akan lakukan sesuatu padamu? Ezikra berkata dengan sambil menunjukkan senyuman yang tampak polos. Kina mengedipkan matanya dengan tampak bingung. Apakah dirinya sudah berprasangka buruk padanya? Aku tidak berpikir seperti itu. Kina tentu saja tidak akan mengakui dirinya memang merasa Ezikra mempunyai tujuan lain. Kalau gitu, kenapa Kina tidak kamu? Ezikra bertanya dengan sambil tersenyum, itu. Karena, Kina berkata dengan terputus-putus, lalu dia pun langsung menolaknya. Intinya aku tidak bisa jadi guru les bahasa Jerman kamu. Mengenai jawaban dari Kina, Ezikra tampak seperti sudah mengetahuinya, senyuman di bibirnya pun terlihat licik. Kemudian, pun terdapat suara halus yang terdengar dari depannya. Ezikra, kamu lagi bahas apa dengan Bu Libra? Tidak ada? Kemarin bukannya aku pernah bilang ke kamu, setelah lulus, mau lanjut kuliah di Jerman? Jadi aku berencana mau minta Kina jadi guru les bahasa Jerman kita. Ezikra merangkul Linda, lalu dia berbalik, dan berkata kepada Kina dengan sambil menunjukkan senyumannya, "Oh iya, Kina, ini adalah pacarku, Linda Mahoni." Mendengarkan itu, Linda mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tampak kaget, lalu dia pun tersenyum. Kina pun tampak terkejut. Dia berkata dengan sambil tersenyum, dia adalah seorang gadis yang sangat baik. Aku ucapkan selamat kepada kalian berdua. Linda Mahoni adalah gadis tercantik di sekolah bisnis, nilainya sangat bagus, latar belakang keluarganya juga bagus, ketika berdiri bersama dengan Ezikra, pun terlihat sangat cocok. Kina berpikir di dalam hatinya, tampaknya Ezikra ada mendengarkan perkataan yang dibilang oleh dirinya pada Jumat lalu, tampaknya juga sangat bermanfaat. Tangan Ezikra yang diletakkan pada bahu Linda pun dikepalkan. Seketika kedua mata lembutnya terlihat marah dan penuh dengan ketidakberdayaan. Kina, masalah jadi guru les. Kina memotong perkataannya. Dik Okto, aku rasa kamu sebaiknya, Kina, kamu jangan tolak dulu. Aku berpikir seperti ini, meskipun saat ini kamu hanya merupakan seorang guru magang, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa cara ajar kamu sangat mudah ditangkap oleh siswa. Apalagi sekarang kamu adalah guru bahasa Jerman kelas kami, jadi kamu pun lebih tahu apa yang sudah kami pelajari, dan juga tahu kemampuan kami. Setelah pertimbangkan beberapa hal itu, aku baru minta Kina untuk jadi guru les bahasa Jerman kami. Aku kasih Kina beberapa hari untuk pikir-pikir dulu, uang itu bukan masalah. Setelah Kina selesai pertimbangkan, baru kasih tahu aku saja. Ezikra berkata dengan pelan. Setelah itu dia pun langsung membawa Linda pergi, dan tidak menunggu Kina berkata lagi. Kina menghela nafas, lalu dia pun berjalan menuju ke kantor. Bu Libra, apakah Jumat malam ini kamu punya waktu luang? Tias berjalan ke samping meja Kina, dan menanyakannya dengan sambil tersenyum. Sementara tidak ada acara, ada apa, Bu Tias? Kina menjawabnya dengan sambil tersenyum. Mungkin sama-sama merupakan guru magang, dan sama-sama bermarga Libra, jadi Kina pun mempunyai kesan baik terhadap wanita ini. Begini, aku baru mulai kerja di Universitas R, masih ada banyak hal yang aku belum terlalu pandai. Semuanya juga berkat bantuan kalian, jadi Jumat ini aku ingin traktir kalian makan. Tias berhenti sejenak, lalu dia pun lanjut berkata dengan sambil tersenyum, mereka semua sudah setuju, hanya sisa kamu tidak boleh tidak ikut ya. Kina berpikir sejenak, Bu Tias, aku ucapkan terima kasih dulu ya. Deal ya kalau gitu. Tias tersenyum dengan lembut, lalu dia pun berbalik. Seketika tatapan yang dingin pun terlihat di kedua matanya. Jam 9:30 malam, Kina menelepon Ezra dengan tepat waktu. Lagi apa? Ezra menanyakannya. Memikirkan Ezikra minta dia untuk jadi guru les. Kina pun menghela nafas, lagi mikirin sesuatu. Beritahu ke aku. Nada suara Ezikra terdengar sangat beraura. Ada seorang siswa di kelas yang mau minta aku jadi guru les bahasa Jermannya di akhir pekan. Akhir pekan istirahat di dalam rumah saja, kalau tidak cukup uang, beritahu aku. Ezra mengerutkan keningnya, yang dia tahu, hanya kekurangan uang,
seseorang baru akan bekerja part-time, tetapi dia tidak mau Kina terlalu capek, karena dia mampu memberikan kehidupan yang layak kepada Kina. Bukan masalah uang, Kina merasa ragu. Lalu dia pun berkata, "Minggu lalu, siswa itu ungkapkan rasa cinta kepada aku. Kemudian hari ini dia mau minta aku jadi guru les bahasa Jerman. Awalnya aku sudah tolak, tetapi dia suruh aku jangan tolak dulu, dia minta aku pertimbangkan dulu." Kina menyampaikan perkataan yang dikatakan oleh Ezikra kepada Ezra. Jika hanya menjadi guru les, Kina pasti akan menyetujuinya. Jika dirinya memiliki waktu luang, mana mungkin terdapat seorang guru yang tidak ingin siswanya menjadi pintar. Tetapi Ezikra pernah mengungkapkan rasa cinta kepada dirinya. Ini pun membuat Kina merasa agak khawatir. Ketika siswa itu ungkapkan rasa cinta kepada kamu, apakah kamu tidak bilang ke dia bahwa kamu sudah menikah? Mendengar siswa itu mengungkapkan rasa cinta kepada istrinya, nada suara Ezra pun menjadi agak dingin, dan terdengar seperti tidak senang. Mendengarkan itu, Kina pun berkata dengan agak tidak senang, "Aku sudah bilang aku sudah menikah." Tetapi dia bilang jika sudah menikah, juga mungkin akan bercerai. Kemudian Jumat lalu aku juga ada sampaikan sesuatu ke dia, tampaknya masih berguna. Minggu ini dia juga sudah punya pacar. Masalah jadi guru les tidak perlu dipikirkan lagi, besok langsung tolak. Ezra berkata dengan dingin, sebelumnya masih mengutuk istrinya akan bercerai. Tetapi kemudian, siswa itu pun tiba-tiba punya pacar. Hanya bisa dibilang bahwa siswa itu sangat licik, bahkan menggali lubang yang besar untuk istrinya, dengan mengatakan dia sudah punya pacar, agar Kina tidak mencurigainya. Jika malam ini, Kina tidak memberitahu dirinya, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya. Oh, baik, perintah dari Ezra yang terdengar begitu tegas, pun membuat Kina tidak bisa mengelaknya. "Kasih tahu aku, apa nama siswa itu?" Ezra ingin mengusir siswa itu yang berani menginginkan istrinya. Apa yang mau kamu lakukan?" Kina memikirkan kekuatan Ezra, lalu dia pun bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu mau gunakan kekuasaan kamu untuk bunuh siswa itu?" Ezra pun merasa bingung setelah mendengarkannya. "Kamu bilang aku sengaja langgar hukum, dan mau bunuh orang? Gunakan kekuasaan urn, maksudnya kurang lebih seperti ini." Tetapi Ezra bukan mau membunuh siswa itu, dia hanya memikirkan masa depan siswa itu, dan ingin membantu siswa itu memilih sekolah yang terkenal saja. "Tidak, tidak," Kina tersenyum, "begini saja, besok aku akan tolak dia. Aku cuman mau bilang ke kamu saja, tetapi kamu jangan ikut campur." Ezra sangat sibuk, jika Kina menghadapi masalah, dia bisa sampaikan ke Ezra, tetapi Kina lebih memilih untuk selesaikan sendiri. Selain masalah itu tidak dapat diselesaikan, jika tidak dia juga tidak akan meminta bantuan kepada Ezra dan menambah bebannya. Ezra berpikir sejenak, lalu dia pun mengangguk, "Urn, jika ada yang tidak bisa diselesaikan oleh kamu, ingat kasih tahu aku." "Aku tahu," Kina berkata. Selesai mengatakan masalah itu, mereka berdua pun lanjut bercerita sebentar. Pada hari berikutnya, setelah sampai di sekolah, Kina langsung pergi mencari Ezikra dan menolak untuk menjadi guru lesnya. Sedangkan Ezikra hanya tersenyum saja, dia juga tidak mengatakan apapun lagi. Jumat, setelah pulang kerja, Tias mentraktir guru-guru sekantornya pergi makan di Star Hotel. Setelah selesai makan masih pagi, jadi pun terdapat orang yang mengusulkan untuk pergi ke bar. Bar Miniso, bar ini adalah sebuah bar yang cukup terkenal, dan berlokasi di kawasan elit distrik timur, biasanya pun sering dikunjungi oleh orang-orang terkenal dan para artis. Pada saat ini, Kina duduk di pojok sofa, dia menatap rekan kerjanya yang sedang bermain truth or dare dengan diam. "Bu Libra, kamu jangan bersembunyi di sana, sini, kita mainkan sebuah permainan." Tias menarik Kina untuk bergabung dengan mereka, dan sambil menunjukkan senyuman lembutnya. "Itu aku tidak pandai main," Kina berkata dengan sambil melambaikan tangannya. "Sangat gampang kok, jika kamu tidak pandai, aku boleh ajar kamu juga." Tias mengedipkan matanya dengan nakal, kemudian dia pun menyampaikan aturan permainan kepada Kina. Akan terlihat tidak sopan jika tidak bergabung dengan mereka,
jadi Kina pun hanya bisa bergabung dengan terpaksa. Setelah bermain beberapa round, Zarahwati yang berada di posisi tertinggi pun menatap Kina yang berada di posisi terendah. Lalu dia pun bertanya kepada Kina dengan sambil menyipitkan matanya, "Bu Libra, kamu mau pilih truth atau dare?" "Dare, beberapa guru yang ada di samping berteriak. Kalau gitu dare saja, Kina pun hanya bisa mengikuti kemauan mereka, intinya merasa senang. Kalau gitu, Zarahwati melihat ke sekeliling bar. Lalu dia pun menunjuk seorang pria yang duduk tidak terlalu jauh dari mereka, dan berkata dengan tersenyum jahat, "Kamu pergi lepaskan dasi pria itu, dan bawa ke sini." "Apakah boleh ganti yang lain?" Kina bertanya dengan sambil tersenyum. Suruh dirinya pergi lepaskan dasi seorang pria, bahkan masih harus bawa ke sini. Akan aneh jika pria itu tidak menganggap dirinya adalah orang gila. "Bu Libra, kita juga jarang berkumpul. Karena kamu pilih dare, jadi kamu harus berani terima tantangan, kamu tidak boleh buat kami merasa kecewa." Zarahwati mendorongnya agar Kina segera pergi. Lalu dia pun berkata lagi, "Cepat pergi, pria dengan kemeja merah, celana hitam, dan dasi abu-abu, kami tunggu kepulangan kamu." Ketika melihat ke sana, pria itu sedang memegang keningnya dengan satu tangan. Jadi wajahnya pun tidak bisa dilihat dengan jelas, rambutnya sangat rapi. Pria itu pun memutarkan gelas anggur yang berisi cairan berwarna ember. Cairan itu terlihat berkilau setelah disinai oleh lampu. Sekujur tubuh pria itu mengeluarkan aura yang sangat mulia. Meskipun hanya duduk di sana saja, pria yang tampak mulia itu pun sudah menarik perhatian banyak orang. Kina menggigit bibirnya, dan berjalan menuju ke arah pria itu dengan lambat. Kina berdiri di samping pria itu, karena pria itu memegang keningnya dengan satu tangan. Jadi dia pun tidak bisa melihat wajah pria itu. "Itu tuan, maaf ganggu bentar," Kina berkata dengan suara yang rendah. Melihat pria itu tidak meresponnya, Kina pun menarik nafas, lalu dia menusuk bahu pria itu dengan menggunakan jarinya. Tuan Vito yang sedang memikirkan sesuatu pun merasakan terdapat orang yang sedang menyentuhnya, jadi dia pun membalikkan kepalanya dengan pelan. Lalu, Kina pun melihat sosok pria dengan wajah tampan itu, dia merasa sangat kaget, dan ingin langsung melarikan diri. Adik ipar," suara Kina terdengar terputus-putus. Jika Kina tahu pria ini adalah Vito, dia juga tidak berani datang untuk mencarinya. Adik ipar," Vito mengangkat sudut bibirnya. Dia berusaha untuk menahan senyumannya dan berkata, "Kakak ipar kedua, apakah aku sangat kecil?" Jika dilihat dari usia, Vito lebih besar beberapa tahun dari Kina. Tetapi Vito pun merasa agak terkejut, dia tidak menyangka dirinya akan bertemu dengan Kina di sini. Tidak, maksudku bukan seperti itu. Kakak ipar kedua datang dengan siapa?" "Apakah kakak kedua tahu?" Vito menanyakannya. "Seorang guru baru di kantor traktir kami makan. Setelah selesai makan, ada guru yang mau datang ke sini." Kina tampak seperti berbuat salah, dia menjawabnya dengan sambil menundukkan kepala. "Jadi, kakak ipar kedua datang sapa aku ya?" Vito tersenyum, lalu dia pun berkata, "Mau duduk di sini?" Tidak, Kina baru mengingat tujuannya, lalu dia pun tidak tahu harus mengatakannya dengan seperti apa. "Oh, apakah ada yang mau dibantu aku?" Vito melihat Kina berkata dengan terputus-putus, jadi dia pun menanyakannya dengan sambil tersenyum. Kina menggigit bibirnya, sejenak kemudian, dia pun berkata, "Aku sedang main truth or dare dengan rekan kerjaku. Lalu, jika bisa bantu kakak ipar kedua, maka itu adalah kebanggaanku. Rekan kerjaku suruh aku lepaskan dasi kamu dan bawa ke sana." Kina berkata dengan wajahnya yang sudah tampak memerah. Dia merasa sangat malu, dan ingin bersembunyi di dalam lubang. Setelah mendengarkan itu, Vito pun langsung melepaskan dasinya, dan memberikannya kepada Kina. "Terima kasih adik ipar, kalau gitu, aku pergi dulu." Kina menerima dasi itu, setelah membungkuk, dia pun langsung kembali ke sana. Setelah duduk di atas sofa, Kina langsung meminum minumannya, lalu dia pun berikan dasi itu kepada Zarahwati, "Dasi yang kamu mau." "Bu Libra,
kamu kenal dengan Vito, bos besar KRC International? Tias bertanya dengan sambil tersenyum. Hati Tias pun penuh dengan rasa cemburu dan iri. Dia pun mengetahui pria itu adalah Vito, setelah pria itu meletakkan tangannya ke bawah. Memikirkan kemarin melihat Kina dan Vito berada di siput Majesty, senyuman di wajahnya pun hampir hilang. Kenal, tetapi tidak terlalu dekat, Kina menjawabnya dengan sambil mengangguk. Meskipun Vito adalah adik iparnya, adiknya Ezra, tetapi jika dihitung dengan kali ini, mereka berdua juga baru bertemu 3 kali saja, jadi mereka memang tidak terlalu dekat. Oh, iya ya, Tias menatapnya dengan curiga. Kina tersenyum, dan hanya mengatakan, iya. Tidak disangka, Kina, kamu masih bisa dapatkan dasi Presiden Vito, betapa untungnya. Zarahwati menepuk Kina dengan pelan, lalu dia pun berkata dengan sangat gembira. Beberapa saat kemudian, Zarahwati menatap Kina lagi. Kina, kan kamu kenal dengan Presiden Vito, jika tidak kamu pergi minta ke mejanya? Vito, di kota Leicester tidak ada yang tidak mengetahuinya. Latar belakang keluarganya yang kuat, dan juga penampilannya yang begitu tampan. Bos besar KRC International meskipun adalah playboy, bahkan mengganti pacar pun seolah-olah seperti sedang mengganti pakaian. Tetapi Vito tetap merupakan idola bagi gadis-gadis. Setelah mendengarkan itu, sudut bibir Kina berkedut, wajahnya pun tampak bingung. Guru ini, mau lepaskan kemeja aku. Terdapat sebuah suara yang terdengar seksi. Vito berjalan ke sofa sana dengan tampak elegan. 2 kancing teratas di kemejanya yang terlepas pun membuatnya terlihat sangat seksi. Dia juga terlihat sangat mulia. Zarahwati melihat orang yang sedang dibicarakan oleh mereka muncul. Seketika dia pun merasa panik. Hahaha, bercanda, bos besar Vito, jangan masukkan ke dalam hati. Apakah aku boleh duduk di sini sebentar? Minta dikit anggur? Meskipun Vito bertanya dengan seperti ini, tetapi dia pun sudah duduk di atas sofa. Boleh, ini adalah kebanggaan kami, jika Tuan Vito mau duduk di sini. Tias berkata dengan lembut, dia berusaha untuk menahan rasa kegembiraan di dalam hatinya, dan menuangkan segelas anggur untuk Vito. Kina pun duduk ke agak dalam, dia ingin menjadi tidak terlihat. Kina tidak menyangka Vito akan datang ke tempat mereka. Vito tersenyum, lalu dia pun mengambil gelas anggur. Kalian lanjut main. Tidak perlu layani aku, jika mau makan atau minum apa, pesan saja, hitung punyaku saja. Tuan Vito tidak mau main, Tias tersenyum, lalu dia pun menanyakannya dengan lembut. Tidak, Vito menolak dengan tampak dingin, baiklah. Tias pun tidak membujuknya lagi. Lalu dia pun lanjut main bersama dengan mereka. Zarahwati sangat beruntung. Round pertama ini dia yang menang lagi, dan Tias kalah. Zarahwati bertanya dengan sambil tersenyum, Bu Tias, kamu mau pilih truth atau dare? Aku pilih dare saja. Tias menatap Vito yang ada di sampingnya, wajahnya pun terlihat malu. Zarahwati adalah orang yang pandai. Setelah melihat Tias yang sedang menatap dirinya, dia pun sudah mengerti. Kalau gitu aku mau kamu lepaskan kemeja Presiden Vito. Kedua mata Kina pun terbuka lebar, wajahnya terlihat kaget. Ini tampaknya agak keterlaluan. Bu Zarah, itu apakah boleh ganti yang lain? Tias bertanya, dan sambil menatap Vito dengan wajah merahnya. Tidak boleh, karena kamu pilih dare. Jadi kamu harus terima tantangannya. Zarahwati mengatakan perkataan yang dikatakan oleh dirinya kepada Kina lagi. Sambil berkata, Zarahwati pun menatap Vito, dan dia pun tersenyum, hanya permainan saja, harusnya Vito bos besar tidak keberatan. Satu kota Leicester ini tahu aku adalah orang yang sering masuk berita skandal. Jika Bu Tias lepaskan kemeja aku, dan tidak sengaja difoto oleh orang lain, tampaknya tidak terlalu baik bagi dia. Vito menggelengkan kepalanya, dan menolaknya dengan tampak elegan. Mendengarkan itu, Tias pun merasa sangat senang. Yang dibilang oleh Tuan Vito juga benar, kita ganti cara yang lain saja, aku pilih truth saja. Kalau gitu aku nanya ya, Bu Tias sudah punya orang yang disukai? Zarahwati bertanya dengan sambil tersenyum. Ada.
Siapa? Aku sudah jawab satu pertanyaanmu. Tias melempar pertanyaannya kembali. Lalu dia pun melihat terdapat seorang pria yang sedang memasukkan bubuk putih ke dalam gelas. Seketika Tias pun mendapatkan sebuah ide di dalam hatinya. Ayo, kita lanjut main. Sesuai dugaan, kali ini yang menang adalah Tias, dan Kina kalah. Bu Libra, kamu pilih Truth atau Dare? Tias menanyakannya dengan sambil tersenyum. Aku pilih Truth, Kina menjawabnya dengan tanpa merasa ragu. Kina sudah takut dengan memilih Dare, dia takut mereka akan keluarkan permintaan yang menakutkan. Pertama kali Bu Libra terjadi dalam keadaan seperti apa? Tidak boleh bohong ya, Tias berkata dengan sambil mengedipkan matanya. Kina tidak menyangka Tias akan menanyakan pertanyaan seperti ini, terutama adik iparnya masih berada di samping, seketika wajahnya pun memerah. Hehe, Bu Tias, apakah mau ganti ke Dare? Kamu yakin mau ganti? Tias menatapnya dengan tampak ragu, tetapi hatinya pun sudah terasa sangat gembira. Kina mengangguk. Oke kalau gitu, Tias melihat ke sekeliling. Kemudian dia menunjuk seorang pria yang sedang duduk di atas sofa. Lalu dia pun berkata dengan sambil menyipitkan matanya, kamu pergi minta segelas air putih dengan tuan itu. Jika dibandingkan dengan permintaan Bu Zarah, tampaknya tidak keterlaluan. Bagaimanapun Tias juga tidak kenal dengan pria itu, jika nanti terjadi sesuatu, juga tidak akan berhubungan dengan dirinya. Oke, Kina yang polos sama sekali tidak tahu bahwa dirinya sudah jatuh ke dalam jebakan. Setelah tadi meminta dasi dengan Vito, kali ini hanya segelas air, jadi Kina pun tidak merasa terlalu cemas. Kina bangkit dan berjalan menuju ke pria yang ditunjuk oleh Tias. Tuan, maaf ganggu sebentar, apakah boleh minta segelas air putih dengan kamu? Kina bertanya dengan sambil menunjukkan senyumannya. Pria itu pun mengangkat kepalanya. Ketika melihat Kina, dia pun merasa Kina terlihat sangat cantik dan lembut. Setelah melihat Kina hanya sendiri, niat yang jahat pun muncul di dalam benak pria itu. Memikirkan air putih tadi yang sudah ditambahkan sesuatu. Awalnya pria itu ingin berikan kepada orang lain, tetapi dengan tidak disangka, sekarang tiba-tiba terdapat seorang gadis yang datang sendiri, minumlah, bagaimanapun air putih juga gratis. Pria itu sengaja terlihat lembut, dan memberikan segelas air itu kepada Kina. Kina pun langsung menghabiskan segelas air putih itu, dan mengembalikan gelas itu. Terima kasih, selesai berkata, Kina pun langsung kembali ke sana. Vito melihat mereka bermain dengan diam, tampaknya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya pun tidak jadi dikatakan. Tidak lama kemudian, Tias pun berpura-pura mau ke toilet. Kakak ipar kedua, tidak disangka kamu begitu berani, malam ini sungguh luar biasa. Vito tersenyum dan berbisik di samping telinganya. Jika kelakuannya diketahui oleh kakak kedua, tampaknya ada yang akan menderita. Kalau gitu, apakah kamu boleh tidak kasih tahu ke kakak keduamu, aku tidak mau main lagi. Kina menundukkan kepalanya, dan meminta tolong kepadanya dengan tidak tenang. Tenang saja, aku tidak akan kasih tahu ke dia, Vito pun menepuk kepalanya. Kina merasa tubuhnya mulai terasa sangat panas, wajahnya juga sedikit panas, dia ingin mengatakan sesuatu, lalu ponselnya pun tiba-tiba berdering. Halo, Bu Tias, ada apa? Oke, kamu tunggu bentar. Kina menyimpan ponselnya, lalu dia pun berkata kepada guru-guru di sana. Itu, aku antar tisu untuk Bu Tias dulu. Koridor menuju ke toilet. Pergelangan tangan Kina tiba-tiba diraih oleh seseorang, dia menjerit ketakutan, lalu dia pun melihat orang yang menarik tangannya adalah pria tadi yang dia minta air putih dengannya. Kina pun merasa tidak tenang di dalam hatinya. Kamu mau lakukan apa? Lakukan apa, wanita cantik? Kamu sudah minum air yang mau aku berikan ke orang lain, tentu saja kamu harus jadi mangsaku. Pria itu pun berkata dengan sambil tersenyum jahat. Wanita ini tampak lebih cantik dari orang yang menjadi targetnya, terutama adalah temperamennya. Wajah Kina terlihat pucat,
Sekujur tubuhnya pun mulai bergemetaran, tidak peduli seberapa polosnya dia, Kina juga bisa mengetahui apa maksud dari perkataan pria itu. Kamu, lepaskan aku, Kina berusaha untuk melawannya, tetapi pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan tenaganya. Pria itu tersenyum dingin, dia menarik tangan Kina menuju ke toilet pria. Jangan lepaskan aku, Kina mengeluarkan semua tenaganya untuk melawan pria itu, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengalahkan kekuatan pria itu. Kina tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan menggigit lengan pria itu dengan kuat. Ah, pria itu menjerit kesakitan, dan dia pun melepaskan tangannya. Kina langsung lari, tetapi dia pun langsung ditangkap oleh pria itu lagi. Dasar wanita tidak tahu malu, beraninya kamu gigit aku. Pria itu mendorong Kina ke dalam toilet dengan kuat, wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Tubuh Kina pun membanting pintu toilet, dia menjerit kesakitan, lalu dia pun langsung bersembunyi ke dalam toilet yang kosong, dan mengunci pintunya. Melihat ini, kedua mata pria itu pun menjadi merah, dan dia mulai menendang pintu toilet itu dengan menggunakan kakinya.